Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum biihsanin ila yaumil akhiril ayyam. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah memerintahkan kita untuk ikhlas dalam beramal dan bahkan dalam menjalankan syariat yang Allah berikan kepada kita, yakni ad-dinul Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah." Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif, istiqomah, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa amal yang diterima di sisi Allah bukanlah yang paling banyak jumlahnya, tetapi yang paling bersih niatnya. Ikhlas adalah ruh dari setiap amal, dan tanpa ruh itu, amal hanyalah jasad kosong yang tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas adalah ketika hati tidak berharap pujian manusia dan tidak pula gelisah karena celaan mereka. Seseorang bisa menangis dalam doa, bisa berinfak jutaan rupiah, tapi jika hatinya ingin dilihat dan dipuji, maka amal itu menjadi sia-sia. Karena itu, Imam Al-Ghazali menganjurkan agar seseorang menyembunyikan amalnya seperti ia menyembunyikan aibnya. Imam Al-Ghazali juga menukil ucapan para salaf, "Jika kamu mampu menyembunyikan amalmu sebagaimana kamu menyembunyikan dosamu, maka lakukanlah. Ini menunjukkan betapa berharganya amal yang dilakukan secara diam-diam antara seorang hamba dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa ta'ala." Mungkin tidak ada yang tahu kita bangun malam untuk sholat tahajud. Tidak ada yang tahu berapa banyak uang yang kita sedekahkan. Tapi justru karena itulah amal itu menjadi bercahaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan adalah seni menyembunyikan cinta kepada Allah tanpa perlu suara, tanpa perlu sorotan manusia, apalagi bidikan kamera. Allah tidak melihat rupa dan harta kita, tapi Dia melihat hati dan amal perbuatan kita. Maka dari itu, tugas paling penting seorang hamba bukanlah memperindah tampilan luar, tapi membersihkan hati dari karat-karat yang tersembunyi, di antaranya ujub, hasad, ria, dan cinta kepada dunia yang berlebihan. Beliau mengibaratkan amal tanpa ikhlas seperti debu di padang pasir. Terlihat banyak, tapi mudah hilang tertiup angin. Demikian pula, amal tanpa ikhlas mudah hilang terhapus oleh riya dan ujub.
Sebaliknya, amal kecil yang dilakukan semata karena Allah bisa menjadi berat di timbangan amal melebihi gunung yang besar. Ikhlas itu seperti akar dalam pohon amal. Ia tersembunyi, tak tampak, tapi menjadi penentu apakah amal itu hidup atau kering. Tanpa ikhlas, salat hanya sekedar gerakan, sedekah hanya sekedar pameran, dan ilmu hanya sekedar menjadi beban. Ikhlas itu tersembunyi di hati, bahkan terkadang seseorang tidak menyadari bahwa niatnya sudah ternodai. Karena itu, Imam Al-Ghazali mengajarkan muhasabah, memeriksa hati sebelum, saat, dan setelah beramal, agar tetap berada di jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup, karena setan tidak pernah berhenti membisikkan niat-niat lain, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin dianggap. Maka tugas seseorang hamba adalah terus-menerus menyaring niatnya sebelum, saat, dan setelah ia melakukan amal. Maka janganlah niat sebelum melangkah. Tanyakan pada diri, apakah ini murni untuk Allah? Sebab di akhirat nanti, yang Allah lihat pertama kali adalah bukan bentuk amalan kita, tetapi untuk siapa kita melakukannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.